Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada. Video kali ini kita akan lanjut lagi trading di pair gold ini. Ini untuk melanjutkan analisa pada hari Minggu lalu teman-teman. Jadi analisa itu bisa kita gunakan dalam minggu ini. Tinggal kita menunggu konfirmasi dan menganalisa di mana letak entry pointnya. Oke, langsung aja kita perhatikan di sini. Di sini kita coba cek. Ini terjadi rejection dari area ini. Kita coba lihat ya. Ternyata area ini ya yang membuat harga reject. Oke, sekarang kita coba cek rejectionnya ini hanya sampai di sini teman-teman. Jadi setup sell ini masih bisa kita gunakan, masih valid sebelum John ini berhasil di break teman-teman. Nah, jadi di sini juga kan ada area yang masih fresh. Ini supply yang masih fresh. Jadi area supply ini harus bisa di break untuk melakukan kenaikan, dan di sini setup sell ini sudah gagal teman-teman ketika ini sudah berhasil break. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenaikan ini ada di sini yang namanya initial break ya. Kita gunakan Fibo, kita lihat initial break di sini, dan di sini harga sudah masuk ke zone 161 tepat di supply area yang tadinya masih fresh teman-teman. Dan terjadilah rejection, penurunan, dan di sini terbentuk lagi initial break sell. Nah, initial break sell ini masih valid dan bisa kita gunakan untuk open posisi sell teman-teman. Jadi kita akan cari entry point di time frame kecil karena penurunannya nanti berpotensi sampai ke area zone 161 ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke H1 coba. M30. Nah, entry zone itu harusnya di sini ya teman-teman ya. Sebentar. Entry zone itu tadinya di sini atau bisa di bawah ini teman-teman. Nah, jadi entry zone itu ada di sini. Nah, posisi harga masih berada di area ini ya. Jadi kita masih bisa sell nih. Kita akan sell di sini 5 layer aja. Satu lagi. Oke. Jadi simple aja untuk analisanya, yang pasti harga ini akan tetap melanjutkan penurunan teman-teman. Oke. Di sini kita hanya melanjutkan analisa yang pada hari Minggu itu ya. Jadi kalau teman-teman belum nonton silahkan ditonton, karena analisa itu bisa kita manfaatkan sampai dalam minggu ini lah intinya teman-teman. Nanti untuk hari Minggu lagi saya share lagi untuk analisa ke minggu depannya. Jadi seperti itu. Ini setup sell masih bisa kita gunakan, dan kita sudah open posisi, harga pasti akan melakukan penurunan. Oke, nanti kita akan coba cek hasilnya sama-sama teman-teman. A few moments later. Sekarang kita perhatikan teman-teman, harga sudah turun ke zone yang kita maksud, dimana di bawah ini ada zone support ya, dimana support ini masih fresh teman-teman. Oke, jadi di sini saya mau ambil untuk beberapa layer, saya hanya hold 2 layer aja teman-teman. Dan di sini saya tetap akan pasang yang namanya SL profit. Oke teman-teman, jadi saya sudah set SL profit, jadi potensi harga ini masih tetap akan turun, tetapi biasanya sebelum ada penurunan pastinya seperti biasa ada rejection teman-teman. Yang penting kita paham struktur analisis, pastinya kita bisa mengeksekusinya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di H1 atau di H4 juga terlihat untuk area ini belum lagi tertutup teman-teman. Jadi
berpotensi di analisa kita pada hari Minggu lalu, harga berpotensi turun sampai ke zone paling bawah ini, teman-teman. Jadi karena di sini juga belum tertutup untuk area ini, teman-teman tinggal nyari aja peluang entry sell atau konfirmasi. Nah, setelah lihat konfirmasi, jangan sampai lupa untuk menentukan zone entry yang tepat, teman-teman. Kalau kita perhatikan di zone entry kita ini, kita open ketika harga di sini ya. Perhatikan dia tetap mengambil order ke zone entry, teman-teman. Jadi kita ketahui zone entry yang tepat itu memang di area ini, seperti analisa kita di awal, teman-teman. Tetapi karena kita pun tahu kalaupun dia retest ke sini, saldo kita masih kuat, ya tidak masalah gitu. Yang penting kita paham, teman-teman. Kita ketahui saldo kita masih cukup, kalau retest ya udah hajar aja di bawah ini, nggak masalah, teman-teman. Kita tinggal menunggu penurunan. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mengeksekusinya. Tunggu konfirmasi, lihat zone entry yang tepat. Karena zone entry itu berpengaruh akan profit tidaknya kita. Contoh, ketika kita tadi open posisi di sini, saldo kita cuman 40 atau 30 lah, 30 US ya. Ini kan berpotensi akan terkena MC lebih awal, teman-teman. Kecuali kita opennya tadi cuma di 0,01, itu pun paling 2 layer ya. Kalau di posisi seperti ini dia naik ke sini lalu turun. Nah, kita open 5 layer 0,02 dengan saldo kita 100-an, ya pastinya bisa, teman-teman. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Apalagi ketika kita saldo kecil, kita open langsung di zone yang bukan zone entry, teman-teman. Itu berpotensi kena MC di awal. Walaupun harga memang benar turun, itu lebih sakit, teman-teman. Dimana harga sesuai analisa turun, tapi kita sudah kena MC di awal. Oke, jadi silakan hati-hati untuk mengeksekusi, dan yang paling utama zone entry wajib tepat, teman-teman. A few moments later. Di sini kita coba lihat, teman-teman, harga mengalami kenaikan ya. Setelah tidak berhasil break zone support yang ada di bawah ini. Jadi seperti biasa ketika suatu harga itu tidak mampu break area zone, maka harga akan terjadi pemantulan, teman-teman. Nah, jadi itulah gunanya kita pasang tadi SL profit di area ini. Tidak ada masalah ketika kita terkena SL profit, teman-teman. Karena tetap aja profit ya, walaupun kecil. Nah, jadi seperti itulah untuk cara kita, teman-teman, untuk mengeksekusi market ini. Kalau mau dieksekusi lagi, kita wajib analisa lagi, teman-teman. Apakah ini sudah berpotensi naik atau masih akan melakukan penurunan. Gitu, teman-teman. Jadi, tinggal menunggu konfirmasi, perhatikan area-area zone yang udah break. Lalu, perhatikan yang paling utama itu adalah zone entry, teman-teman. Karena itu sangat mempengaruhi profit atau tidaknya kita ketika open posisi. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.